sebenarnya yang saya lakukan, yang paling orang nggak tahu berpikirnya, tapi sebenarnya itu fundamental yang paling mahal dalam hidup saya, yang paling bahagia dalam merubah mindset, membangun SDM. Jadi waktu itu karena ekonomi kita terpuruk, kita PAD aja cuma 2,5 miliar Pak, 2001, bayangkan. Tapi alhamdulillah akhir tahun bisa, kami tahun pertama bisa 22,5 miliar. Ya kita inovatif. Yang paling mahal kami didik SDM, anak-anak muda Sragen yang lulusan SLTA ke bawah nggak boleh bekerja. Saya suruh jadi pengusaha entrepreneur. Itu yang kami kirim-kirim ke luar kota. Jadi sensus tahun 2001 pengusaha kita hanya di bawah 1%. Saya mau pensiun 2010 udah 9,4%. Berarti 100.000 untuk Sragen. Nah itu Pak yang paling mahal sampai sekarang Sragen bisa survive ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama seorang tokoh Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Untung Sarono Wiono Soekarno. Beliau saat ini sebagai Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Jawa Tengah, dengan sejumlah kegiatan yang lain nanti mudah-mudahan disampaikan beliau sendiri. Apa kabar Pak Untung? Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat selalu. Beliau lahir di Sragen 16 Oktober 1950, mengawali karir sebagai pengusaha, kemudian menjadi Bupati Sragen 2 periode 2001-2011. Saat ini banyak aktif di yayasan kegiatan sosial, nanti mohon bisa diceritakan beliau, dan juga Ketua Pepadi Jawa Tengah. Monggo Pak Untung bercerita tentang perjalanan karir sampai menjadi Bupati Sragen, sampai saat ini mengurus banyak yayasan dan masih sempat mengurus dunia pedalangan di Jawa Tengah. Silakan Pak. Terima kasih. Iya Pak. Ya hidup ini memang punya pengalaman masing-masing. Saya syukurin. Saya profesional sampai 13 tahun ya. Terus jadi pengusaha alih teknologi oil and gas dari tahun 9 sampai saya mau jadi bupati tahun 2000. Terus jadi birokrat. Jadi komplit lah berpolitik. Dari profesional, dari pengusaha, dari birokrat, dari insya Allah ya, saya pernah kalau di politik ketua DPC juga sampai sekarang ya kami masih mengamati lah, walaupun saya di luar lingkaran politik. Karena memang sudah umur 74, mesti harus tahu diri Pak, bisa menempatkan diri juga kan. Ya udah masanya udah harus ganti regenerasi ya sudah. Zamannya sudah udah kelewat untuk ikut berkompetisi, itu Pak. Tapi saya syukurin, saya punya insya Allah diberikan Allah sukses story ya. Profesional, saya juga di top karir, terus di pengusaha kami bisa alih teknologi oil and gas. Jadi kami ya termasuk almarhum Pak Iman Taufik, Pak Satya Yusuf, banyaklah dari beliau ITB kita kolaborasi.
terus jadi birokrat 10 tahun. Ya. Tak syukurin lah, tapi ya semua nggak ada sempurna Pak dalam hidup ini. Iya. Tapi syukur aja. Dan Ya. Bapak juga hebat, selalu masih, wah, pokoknya tua boleh fisik. Tua nggak boleh kan, fisik tetap Pak, tapi jiwa harus tetap semangat. Jiwa kan muda, Iya. roh ya. Jadi kita harus semangat terus. Terima Iya. kasih Pak. Ya baik, Pak Untung mungkin punya kenangan ya, karena ketika jadi Bupati Sragen itu kan apa ya, banyak hal dilakukan dan banyak mendapat apresiasi gitu ya. Apa yang paling dikenang oleh Pak Untung? Oh, saya sangat senang sekali Pak. Allah memberikan kesempatan bisa jadi Bupati Sragen ya terutama. Sragen itu kan tahun 2001 termiskin nomor 234 dari 35 kabupaten kota. Ya, terus kita sangat poor lah waktu itu. Semua ya memang keadaan zaman waktu itu ya seperti itu. Tapi akhirnya kan nggak lama, saya 1 periode aja sudah bisa meng-create Sragen pertumbuhan ekonomi juga tertinggi nasional waktu itu. Tingkat kabupaten Pak, bukan kota ya. Kabupaten. Tahun 2006. Itu tak syukurin betul karena sebenarnya yang saya lakukan, yang paling orang nggak tahu berpikirnya, tapi sebenarnya itu fundamental yang paling mahal dalam hidup saya, yang paling bahagia dalam merubah mindset, membangun SDM. Jadi waktu itu karena ekonomi kita terpuruk, kita PAD aja cuma 2,5 miliar Pak, 2001, bayangkan. Tapi alhamdulillah akhir tahun bisa, kami tahun pertama bisa 22 miliar 500. Ya kita inovatif. Yang paling mahal kami didik SDM, anak-anak muda Sragen yang lulusan SLTA ke bawah nggak boleh bekerja. Saya suruh jadi pengusaha entrepreneur. Itu yang kami kirim ke luar kota. Jadi sensus tahun 2001 pengusaha kita hanya di bawah 1%. Saya mau pensiun 2010 udah 9,64%. Berarti 100.000 untuk Sragen. Nah itu Pak yang paling mahal sampai sekarang Sragen bisa survive ya. Dari mana bisa dilihat? Dari bank aja dulu hanya ada 3. BRI, Bank BSCA dari swasta, dan BPD. Sekarang waktu saya mau pensiun menjadi 17 bank. Itu kan tanda ya bahwa memang harusnya bangsa ini semua dilatih untuk jadi entrepreneur bagi pendidikan yang tanggung. Jadi ini yang kami lakukan, yang sebenarnya yang paling sampai sekarang rakyat Sragen ini didominasi di Indonesia Timur ya. Di Timur itu waktu saya pensiun ada 3.200 orang Sragen di sana, menguasai di bidang dari bawah sampai ke supermarket, sampai ya kecil, sampai kaki lima gitu. Nah itulah yang paling mahal membangun SDM itu. Dari mana buktinya? Ya itu tadi pertumbuhan ekonomi, terus perputaran keuangan Surakarta, terus sampai sekarang ini Pak. BRI itu tertinggi keuntungan Jawa Tengah di Sragen. Yes, itu yang bukti ya. Itu yang sebenarnya yang ku tinggalin. Kalau yang one stop service, inovatif yang lain-lain, pelayanan ini, itu ya memang pemerintah harus seperti itu. Tapi sebenarnya membangun, merubah mindset. Orang Sragen ini dulu kan, mohon maaf Pak, kita ini kan termasuk ada sejarah yang sangat tidak menguntungkan ya. Karena waktu zaman kerajaan kita itu dianggap tanah merdekan, jadi nggak mau dipungut pajak ya. Tapi itu yang hikmahnya, makanya diberi budaya-budaya yang jelek Pak. Ayo lah, cuci lah, minum lah. Gitu. Saya masih ngalami tahun 2001 Pak. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sekarang sudah sangat beda. Bapak boleh lihat lah rumah jelek di Sragen kayaknya udah hampir nggak ada. Dan yang terakhir Pak, yang orang Sragen hebat. Kita itu produksi beras itu 2001 surplus 164.000. Saya pensiun
surplus 345.000 ton. Berarti 2 kali lipat, Pak. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, sekarang ini lebih dahsyat lagi sekarang. Sekarang ini menjadi 630.000 ton surplus. Berarti petani Sragen ini kan dari kita bangun infrastruktur dulu, kita rubah mindset, semi organik, tata kelola air, itu ternyata dampaknya sampai sekarang. Kita kan lumbung padi nasional 5%. Padahal lahannya paling tersempit. Nah, itulah yang kami lakukan, diteruskan yang bupati yang selanjutnya yang meneruskan sekarang gitu. Ya gitulah, Pak. Iya, jadi luar biasa, Pak. Artinya membangkitkan potensi ekonomi, potensi SDM. Tapi justru setelah Pak Untung berhenti, sekarang lebih banyak bergerak di bidang apa, Pak? Budaya, kesenian, wayang. Itu seberapa besar perannya, Pak, untuk membangun masyarakat? Oh ya, saya karena memang satu dari kecil mbah saya itu ya punya gamelan, jadi memang di situ saya punya dididik seni budaya itu ada di keluarga gitu ya. Artinya memang orang-orang dulu kan mesti punya gamelan itu pasti, Pak. Terus saya memang senang ya belajar dalang, tapi memang tidak profesi dalang dulu waktu masih SD gitu. Tapi waktu bupati saya untuk komunikasi dengan masyarakat, sosialisasi, menghibur masyarakat, kita bisa berdialog, gitu ya, lewat dalang itu saya sering ya murah meriah karena dia punya kerja, kita datang, kita seneng kan. Terus dalangnya bupati gitu kan, sangat menarik walaupun nggak lucu bisa kita titip-titipkan untuk itu. Memang budaya kita ini kan luar biasa. Itu budaya kita itu kan kalau wayang itu kan komplit semua, dari karakter, dari lembah mana, dari religi, semua komplit, Pak. Yang beliau dulu, makanya waktu penyebaran agama Islam di Jawa ini Ranjang Sunan Kalijogo itu kan termasuk Sunan Bonang itu lewat budaya, Pak, yang lebih cepat. Kayaknya ya itu. Nah, kalau itu dari kesenangan juga saya, di samping kesenangan menghibur saya sendiri juga bermanfaat juga untuk bisa komunikasi dengan teman-teman semuanya, dengan warga, dengan masyarakat. Nah, kalau sampai sekarang seberapa jauh, Pak, perkembangan kesenian, terutama pedalangan wayang kulit di Jawa Tengah ini? Wayang kulit Jawa Tengah itu paling bagus, Pak. Apalagi ya sekarang yang kita Banyumasan itu aja masih Banjarnegara, Banyumas, Purworejo ke sini. Apalagi kalau kami jelas lah Sragen, Solo, Semarang itu kan jelas. Ini karena kan tumbuh masing-masing, Pak. Makanya pemerintah itu harus penting juga membantu dalam budaya ini. Karena dia bisa, maaf paling enggak ini budaya ini bisa menjadi budaya. Karena budaya ini sangat indah betul. Jadi manusia bisa, karakter saya dulu bukan dibentuk dari ilmu agama dulu, karena saya belajar agama udah umur 8 tahunan. Dari kecil dibentuk budaya itu, kesatria. Kalau pengen jadi orang hebat, kesatria jujur ya jadi pendawa. Kalau orang yang angkara murka kaya, tapi angkara murka ya dasar muka. Nah, kayak gitu kan udah dikatakan di situ. Itu sama aja. Mana sih orang yang baik akhirnya seperti apa yang didapatkan? Mana sih orang jahat? Ini intinya kan juga itu, Pak. Jadi itu yang justru saya rasa pewayangan ini ya sekarang di Sragen juga kita ada SMK seni, Pak. Jadi bisa belajar sinden, Pak Waranggono ya, bisa belajar perawitan gitu. Kami bantu ini negeri, Pak. Terus isi di Solo juga sangat di Jogja. Ya kalau ini kan masih
bagus Pak, bertahan ya. Cuma ini harus dilestarikan terus. Kalau pemerintah nggak, maaf ini juga nggak ada membinanya kurang ya, kurang bagus juga karena harus kolaborasi dong dengan masyarakat dan pemerintah. Karena yang punya tugas kewajiban juga pemerintah dan punya anggaran juga pemerintah. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, Pak Untung, ini mumpung akan ada pemilihan gubernur Jawa Tengah, gitu ya. Tadi Pak Untung mengatakan bahwa lewat kesenian, terutama dalang, menjadi alat komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Kira-kira untuk jadi gubernur Jawa Tengah yang ideal itu seperti apa dari sudut pemerhati pejuang kesenian? Pak, kalau jadi pemimpin, apalagi gubernur ya, itu kan kompleks ya. Itu maaf ini sekarang udah beda zamannya dengan dulu lah. Sekarang ini kan nggak ada lagi dong sebagai pemimpin tidak dekat dengan rakyat, itu udah nggak pantas lah gitu. Nah kalau dekat dengan rakyat ini pasti tahu dong apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Sebenarnya kuncinya mungkin hanya saya dulu pesen sama lurah-lurah dan saya kasih pegawai negeri 3 setiap desa. Itu untuk mengontrol dan membina, membimbing kepala desa untuk on the job, on the track, dan ngerti tugas pokoknya sebagai lurah ini seperti apa sebenarnya. Sebenarnya yang paling gampang Pak, dari pemimpin ini kan kemakmuran kan. Ini sebenarnya yang yang penting. Jadi kalau di desa dulu saya itu hanya nanya tiap hari laporan, berapa yang tidak sekolah, berapa yang miskin, berapa yang sakit, tetap. Itu. Terus berapa yang urbanisasi, berapa pengangguran. Jadi pemimpin harus mencari kesulitan masyarakatnya, Pak. Selalu mencari ke masyarakatnya. Lepas dari apapun ya, presiden kita ini nggak ada politik loh. Ini benar. Sampai hari ini bayangkan udah mau selesai tugas masih ke Gorontalo hari ini. Keliling di Sulawesi mencari. Nggak bisa bayangkan Pak, sekarang meresmikan waduk lah, meresmikan jalan lah. Itu kan pembangunan dari 5-6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dimulain gitu Pak. Ini bukan, ya 10 tahun itu pemimpin cukup Pak. Maaf, bagi saya cukup, kalau memang kerja keras ya, itu cukup. Ya gantilah kita. Nah sekarang, ya itu sebenarnya yang paling penting. Tahu permasalahan apa sih? Permasalahannya ya rakyatnya yang miskin berapa, yang sekolah berapa, yang sakit berapa. Ini selalu reporting di desa ke bupati, ke tim lah, gitu, dimasak. Oh solusinya apa? Oh tidak sekolah karena apa? Oh karena nggak punya biaya. Ya udah, sekarang pemerintah. Ini kan kalau nggak dicari kan nggak mungkin Pak. Mana mungkin? Itu maaf ini hanya sit down di meja sebagai bupati, nggak pernah tahu permasalahan desa, nggak tahu permasalahan masyarakatnya, ya ujung tombaknya ya lurah. Kalau gubernur ujung tombaknya bupati wali kota. Ini yang harus dipahami betul. Apa sih Jawa Tengah ini? Nah ini visi misi ini yang harus jelas dan paham. Bahwa pemimpin sekarang dipilih rakyat adalah pengorbanan. Ini harus tahu. Bukan aku munafik Pak, aku nggak disalahin. Tapi semua masyarakat seragen tahu kok apa yang aku lakukan. Kalau ada yang aku bilang korupsi ya, udah silahkan aja. Tapi jelas itu adalah pengorbanan. Tapi kalau jadi pemimpin sudah ada tanda kutip pemikiran kepentingan, apalagi untuk kepentingan materi ya, lebih baik jadi pengusaha Pak, saya sarankan. Ya baik. Nah Pak Untung, supaya bisa menjadi catatan ke depan, kalau mungkin Pak Untung mengamati
apa yang sudah terjadi di Jawa Tengah, apa-apa yang sudah baik yang sudah dilakukan selama ini, dan apa-apa yang masih belum, yang masih harus dikerjakan pemimpin yang akan datang. Ya, baik, pemimpin itu Pak pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Kami tidak pernah mengkritisi yang sudah lalu maupun saya bicara yang akan datang aja lah. Ini harus sebagai evaluasi. Pemimpin nggak ada yang sempurna Pak, manusia biasa. Even Pak Presiden kita yang hebat kayak begitu, itu maaf pasti ada kekurangannya, nggak ada. Nah, maka kekurangannya inilah yang harus dievaluasi. Kelebihannya yang baik harus dipupuk. Jangan kita punya maaf ini kebanyakan kan rata-rata ini bukan aku nggak. Kalau yang sudah dilakukan yang baik, penggantinya ya harus terus yang baik dong. Yang baik. Terus kalau yang kurang ya harus dibenahi dong. Itu tugasnya pemimpin yang baru Pak, yang menggantikan. Bukan yang baik dimatikan malah karena nanti populer. Itu nggak ada itu kayak gitu. Ini betul Pak. Ini ya saya bukan mengguruin, tapi saya ya kecil-kecilan pernah jadi bupati tapi akhirnya kita juga lepas dari keterpurukan kan masyarakatnya ya sekarang ya juga bangga dari orang Sragen kok. Gimana kalau kan dari orang mana? Solonya mana? Sragen. Ini nyatanya loh Pak Bambang. 3 tahun. Kunci Pak, jangan kunci sekarang sebenarnya Pak. Kita jadi pemimpin yang kebutuhan sekarang itu. 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, ekonomi Pak. Ini paralel ini Pak, 3-tiganya. Pendidikan Jawa Tengah ini berapa? Nomor berapa sekarang? Ini perlu. Saya dulu pertama kali juga evaluasi. Sragen 2001. Itu nomor 28, Pak. Jawa Tengah. 2004 kita udah nomor 1 loh, Pak. Kualitasnya loh. Kelulusannya, kualitasnya. Swasta dan negeri. Bisa kan? Di-create bisa kan? Nah, sekarang ini harus ada inovatif, Pak. Kalau pendidikan. Gimana? Sekarang ini kan hanya 1 tablet, 1 handphone, 1 laptop. Udah semua di situ. Jadi e-learning ini penting. Saya udah lihat sebelum dulu ada pandemi. E-learning penting. E-learning yang kita menyiasati, di mana kita tidak membangun infrastruktur, tapi kita bisa menggunakan. Dan banyak sekarang pengurus perusahaan-perusahaan yang murah, yang programnya dipakai Harvard University, pakai Singapura, kita tinggal ngeblat aja Pak. Kalau zaman saya dulu kan masih hardware-nya juga mahal, tapi kan aku bisa online bisa. Itu kan tinggal kemauan. Ini yang nggak bisa, ini digitalisasi Pak, nggak bisa. Diam. Jawa Tengah ini kan kalau Pak Gubernur itu SMK itu kan Pak Gubernur. Ini bukan bupati wali kota lagi. Nah ini harus e-learning Pak, karena kontrol sistemnya ini perlu banget. Pak, bupati aja hanya ngawasi SMK 20-30 SMK, itu 1 kabupaten, itu aja kewalahan Pak. Apalagi gubernur ngawasi SMK SMA berapa ribu. Gak mudah kan? Gitu. Makanya otonomi daerah ini sebenarnya sangat betul. Sangat betul, karena semua manajemen. Bupati membayar camat, membayar lurah. Setiap hari bisa diudek-udek di kabupatennya ini. Apa kekurangan? Baik. Nah, ya Pak Untung, mungkin sekarang sudah mulai bermunculan nama-nama yang disebut-sebut akan maju berkompetisi untuk mendapat kepercayaan rakyat sebagai calon gubernur. Nah, kalau Pak Untung mengikuti itu nama-nama siapa yang kira-kira sesuai aspirasi masyarakat gitu?
saya kan banyak di Jakarta juga, Pak. 2 hari di Oke, Sragen, 2 hari, iya, 5 hari di Jakarta. Saya iya. malah justru yang sekarang ini kandidat-kandidat yang akan muncul kan belum ada, Pak, bagi saya. Oh, iya, 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 Belum ada. Yang iya, mana malah iya. Bapak kasih tahu saya siapa. Nah, Belum. itu yang sudah mulai rame muncul itu antara lain yang pernah menjadi wakil gubernur yaitu Pak Tat Yasin. Kemudian Oh, yang pernah menjadi Gus Yassin. Gus Yasin, yang pernah Oh, jadi wali kota Semarang Mas Pak Indrar Edi. Priadi. Kemudian ada juga yang Gus Yusuf yang ketua PKB Jawa Tengah. Oh, Kemudian ada Pak Sudaryono, Ketua Gerindra Jawa Tengah. oh, Eh, iya, 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 Katanya iya. ada juga Pak Kapolda sekarang, yang Hmm, Kapolda Jawa Tengah. Nah, hmm. mungkin Bapak punya apa calon yang lain misalnya. Enggak, saya kan orang tua Tutwuri Handayani, nanti kita lihat mana yang terbaik ya kita support. Iya, iya, Tuh. Jadi ya malah lebih muncul lebih cepat lebih bagus, Pak. iya, Lebih bagus. Jadi itu lebih baik. Kan tinggal yang nanti partainya kan yang mencalonkan. iya, iya, Tuh, ya, siapa monggo lah ya. Pesan saya yaitu jangan lupa pembangunan ekonomi, pendidikan dan iya, kesehatan. Fokus iya, ke sana dulu karena ini sudah menyangkut semuanya ini. iya. Nah, Jadi Bapak, ya, Bapak Untung tadi sudah mendorong ekonomi, kemudian merawat kebudayaan. Nah, sekarang banyak mengurus kegiatan-kegiatan sosial, Pak. Mungkin apa yang bisa diceritakan? itu kan maaf ini hidup ini Ya, kan maaf harus kita ini harus imbang dan harus ada kalau kiai saya dulu pesannya itu ya insya Allah kalau kamu hidup ini yang saling disenengin oleh Allah itu ibadah itu satu membuat sekolahan, ya, kedua membuat rumah Allah masjid kalau orang Islam, ya, ketiga membuat rumah sakit. Nah, ya, saya bergelut banyak di bidang ini, Pak. Jadi ya pendidikan, pondok, dan ya. kita ada Unisra sekarang, Universitas Sragen sudah izinnya Oh, turun. Jadi Unisra, terus kami juga punya SMK ya, Bina Taruna, ya, ada rumah ya, sakit ada si Amal Sehat. ya, Tuh, kami juga pegang yayasan Cokro juga, OS Cokro Aminoto. Nah, insya Allah kita sedang ketua yayasannya sedang kita sekarang yang baru itu Prof. Munajat ya, sama sekretarisnya Prof. Kastalani. Jadi kita ya saya kan hanya pembina Pak. Artinya pembina ya, itu ya eksekutif yang paling penting. Sukses ya, dan tidak yayasan itu adalah eksekutifnya. ya. Pembina tapi jangan merecokir. Hmm, Artinya kami semua ya, pengurus kami punya pedoman. Jangan ya, kamu mencari hidup dari yayasan, tapi kamu harus ya, kita menghidupi yayasan. ya. Itu yang Baik. hebatnya kenapa Muhammadiyah bisa jadi. Ya karena begitu Pak, kita ngikutin Ya, aja yang baik-baik. ya. Baik, Pak Untung. Terakhir sekarang tentang Sragen, Pak. Setelah Bapak, kemudian juga ada putra Mbak Dr. Yuni yang menjadi bupati. Sekarang hampir berakhir, banyak prestasi dari termasuk apa itu produksi padi atau berasnya itu. Nah, berikutnya harapannya seperti apa, Pak? Kalau tidak salah, putra berikutnya ada juga yang punya apa ya potensi untuk melanjutkan perjuangan. Pak, mohon maaf ya Pak, kami sekeluarga
udah firm paham. Saya sudah Ya. 10 tahun jadi bupati, Ya. Mbak Yuni 2 Ya. periode, walaupun Ya. kepotong karena aturan undang-undang ya, dan Ya. tahun lebih dikit lah. Pak, kamu udah paham bahwa jadi pemimpin, bupati juga termasuk itu perjuangan, pengabdian. Jadi kami tidak wong sowu harus terserah rakyat saja pilihan. Kami udah keluarga udah 20 hampir 20 tahun mengabdi. Monggo, karena dinamika politik sekarang kan serem, Pak. Bapak juga masa nggak tahu. Politik sekarang kapitalisme. Bayangkan, ya kan? Kami kalau anak saya yang adiknya Mbak Yuni kan memang dia sudah satu kali jadi DPRD tingkat 2 kabupaten, terus 2 periode jadi ke DPRD provinsi, terus dari ketua DPC PDI Perjuangan. Kan kalau jalurnya dia mau mencalonkan bupati kan memang sudah wajar dunianya gitu loh Pak, dunianya. Dan memang harusnya langkahnya bagiannya ke sana. Perkara jadi nggak tidak dipilih rakyat atau tidak, yaitu semua rakyat yang menentukan dan Allah yang mengendaki memberikan amanah atau tidak. Kan begitu aja. Ya betul. Dan kami tidak, wah enggak, kami kamu aja. Artinya kami rakyat supaya paham bahwa saya kembalikan dulu, saya nggak pakai uang 1 sen pun loh Pak. Oh, dipilih rakyat enggak loh Pak. Saya dapat 87,37% loh Pak. Maaf nih, enggak, enggak ada. Jadi sama sekali rakyat juga tahu. Saya kampanye juga enggak. Saya udah 5 tahun. Saya bilang aku nggak usah kampanye. Saya udah 5 tahun. Kamu suruh aku nerusin, ya udah aku terusin pengabdian. Kalau enggak aku balik Jakarta. Gitu. Tapi alhamdulillah juga rakyat menilai. Sekarang aku juga akan saya sampaikan ke masyarakat begitu. Nah, kami udah kalau dinamika politik kapitalisme ya maaf ini. Pak Untung, paling akhir, kalau putra yang akan meneruskan ini itu sudah minta apa Pak? Doa restu atau izin sama Pak Untung, karena saya wawancara dengan beberapa orang bahwa pengaruh Pak Untung masih sangat diperhatikan oleh masyarakat Sragen. Sampai sekarang ini saya bilang hidup ini punya tujuan. Kamu berbuat baik aja. Kamu jalan terus sesuai yang dikehendaki rakyat. Kamu bisa dikenal rakyat, bisa jalanin aja. Kalau nanti memang partaimu mencalonkan, ini kan semua sekarang partai. Siapapun boleh nyaloni, tapi partai menyalonkannya enggak. Kalau nanti partainya memang menyalonkan kamu, ya udah, gimana kita atur. Tapi dari sekarang saya sudah mulai ngomong sama masyarakat Sragen, ya maaf ya, sorry kalau kita besarkan ya satu orang dapat berapa sih? Umpama dapat 100.000, 200.000, maaf ini. Apa artinya kalau kamu lelah milih pemilihannya nggak baik? 5 tahun kan selesai kan? Ini sudah. Nah, kami nggak akan sediakan seperti itu. Saya ngomong Pak Yuni udah 2 periode, saya 2 periode. Kamu percaya kami pengabdian atau kamu percaya memang kami sebagai bupati itu mencari sesuatu maaf ini ya, mencari pamrih yang tidak disenangi masyarakat. Ini semua bagi keluarga pengabdian. Dan monggo rakyat menilai Mbak Yuni. Saya udah sekarang kalau bawa nyalon ya udah mesti ya seperti itu, apa yang kulakukan, apa yang dilakukan. Yang kekurangan pasti
diselesaikan gitu. Baik. Karena kalau sekarang mau jor-joran ada yang Ya. silakan aja, karena kan masyarakat ini yang Ya. kita kembalikan aja sekarang. Jangan Ya. menjadi budaya yang maaf, kapitalisme kayak Ya. aduh. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Untung Wiono yang berpengalaman menjadi Bupati Sragen 10 tahun dan sekarang masih terus aktif di masyarakat, baik membina kesenian, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita semua, terutama anak-anak muda. Terlebih lagi yang sangat luar biasa di bidang politik, jangan menggunakan money politik. Nah, ini yang luar Ya. biasa. Ya. Ya, ini enak banget Pak seperti itu. Pak, saya terima kasih sekali loh ya. Ya. Bapak perhatian sekali. Ya. Ini Baik. kami terima kasih. Terima Jadi, kasih Pak Untung. Kapan-kapan kita sambung lagi. Ya. Sukses. Wassalamualaikum Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke, Pak.